Ya, kemudian soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Nomor 6 disajikan soal sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat x kuadrat min 4x plus 7 adalah sumbu simetri. Nah, yang namanya sumbu simetri itu kan anak sudah mengenal, yaitu adalah yaitu apa? Sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2A. Ini tolong, kalau ini harus hafal. Min B per 2A. Nah, berarti permasalahan pertama, fungsi kuadratnya berarti fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 7. Berarti langkah pertama yang anak-anak harus kerjakan apa? Saya mencari koefisien atau nilai A. Kemudian nilai B, kalau boleh juga sekalian nilai C. A itu apa? A itu angka depannya x kuadrat. Nah, di sini. Kalau di situ tidak terus bilangan, berarti angkanya 1, bukan 0 ya. Tapi ini ada angka 1. B itu angka di depannya X, yaitu di sini. Bukan 4, tapi negatif 4. Karena itu. Kemudian C itu konstanta, yaitu 7. Tidak tulis plus, tapi itu aja 7. Berarti sumbu simetri itu X sama dengan min B. Hati-hati, berarti ini min 4. Dibagi 2 kali A. Berarti jawabannya negatif. Berarti kan 4 per 2. Berarti nilainya ada 2. Jadi ada di option C. Jadi sekali lagi, sumbu simetri adalah min B per 2A. Ini tolong, ini harus anak-anak pahami. Karena besok di PAS akan muncul soal yang setipe dengan ini. Kemudian soal nomor 7. Nomor soal 7 di sini adalah koordinat titik puncak. Jadi yang namanya koordinat titik puncak atau titik ekstrim dari sebuah grafik. Jadi ini ada grafik atau fungsi kuadrat min x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Karena disuruh mencari titik puncak, langkah pertama yang harus anak-anak kerjakan apa? Menentukan atau mencari nilai A, kemudian nanti nilai B, sekaligus nilai C. Nah, dari fungsi kuadrat itu, A itu apa? A itu angkanya depannya X kuadrat. Makanya ini min, bahkan ini min 1. Di sini 6. Di sini 8. Jadi yang namanya A itu depannya X kuadrat. Sehingga nanti hati-hati kalau penulisan bentuk fungsi kuadratnya ini diubah tata letak X kuadratnya. Pokoknya A itu depannya X kuadrat, jangan sampai keliru. B dengan berpasangan dengan X. Nah, yang namanya titik puncak pasti dilalui sumbu simetri. Nah, tadi kita cari dulu sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetrinya apa tadi? X sama dengan min B per 2A. Sehingga min B berarti min 6. Dibagi 2 kali A. Dibagi 2 kali min 1. Berarti ini negatif dibagi negatif berarti positif 3. Sehingga kita lihat di option. Oh, ini X-nya 3. Yang 3 hanya option C sama D. Berarti option A sama B salah. Nah, tinggal untuk mencari ini gimana? Substitusi. X sama dengan 3. Substitusi. Atau dimasukkan. Berarti Y sama dengan min 3 kuadrat. Ditambah 6 kali 3 ditambah 8. Berarti ini hati-hati, ini negatifnya tidak dikuadratkan. Berarti ini negatif 9 ditambah 18 ditambah 8. Ini hasilnya 9. 9 ditambah 8 hasilnya 17. Maka 3 dan 17 ada di option C. Sehingga untuk mencari titik puncak, titik balik, titik ekstrim, cari dulu pertama kali sumbu simetri, langkah pertama. Langkah kedua, substitusi. Nah, hati-hati. Sehingga nanti kalau itu sudah ada pilihan ganda, lihat aja, oh X-nya dicari yang 3. Jadi 3,
C sama D, option B dan A salah. Kemudian dimasukkan atau disubstitusi. Nomor 7, sekarang berlanjut di soal berikutnya, nomor 8. Nomor 8 sama seperti tadi, cuma ini nilai minimum. Nilai minimum itu berarti nilai hasilnya atau nilai setelah sumbu simetrinya disubstitusi tadi. Kalau pasangannya namanya titik, kalau nilainya itu namanya maksimum atau minimum. Sama seperti tadi, berarti dari fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 18x dikurangi 21. Maka pertama kali yang anak-anak kerjakan apa? Tentukan dulu nilai A. Nilai A-nya berapa? 3. Nilai B-nya berapa? 18. Dan nilai C-nya berapa? Negatif 21. Berarti sumbu simetri. Berarti X sama dengan min B per 2A. Berarti min 18 dibagi 3. Berarti bernilai negatif 6. Terus bagaimana langkah berikutnya? Yaitu substitusi. Dimasukkan. Berarti jadi ini 3 kali min 6 kuadrat, karena di sini X-nya adalah min 6, ditambah berapa? 18 kali min 6 dikurangi 21. Negatif 6 dikuadratkan 36 kali 3 108. Negatif kali positif berarti negatif. Ini 18 kali 6 berarti berapa? Tiga kali negatif. Berarti negatif 6 kuadrat 36 kali 3 108. Ada yang keliru enggak, Nak? Min B per, oh maaf, ini ada yang keliru. Sekali lagi hati-hati nanti, ini contoh yang enggak teliti. Oke, ini dihapus. Ada yang keliru, tahu enggak? Nah, yang keliru apa? Ternyata di sini belum dikalikan 2, karena ini 2. 2A. Berarti ini min 18 dibagi 6. Berarti hasilnya negatif 3. Maka langkah berikutnya substitusi tadi. Berarti 3 kali negatif 3 kuadrat ditambah 18 kali negatif 3 dikurangi 21. Negatif 3 kuadrat 9 kali 3 27. Negatif 18 kali negatif 3, negatif 54, negatif 21. Ini kan hasilnya kan negatif 27 dengan negatif 21. Hasilnya negatif 48, sehingga ada di option D. Ya, sebenarnya untuk mencari nilai minimum ada rumusnya, tapi saya sarankan jangan terlalu banyak rumus yang dihafalkan. Jadi langkah pertama yang anak nanti kerjakan sama seperti mencari titik puncak. Cukup nanti yang ditanya adalah Y-nya. Langkah pertama tetap sama. Cari dulu sumbu simetri. Nah, tolong sumbu simetri hati-hati jangan terjebak seperti Pak Wano tadi. Ini karena kurang teliti, ada yang kurang sehingga rumusnya adalah min B per 2A. Ini harus yang dihafalkan salah satu aja. Karena nilai minimum pun ada rumusnya, tapi saya tidak senang dengan menghafal rumus. Konsepnya tinggal setelah ketemu sumbu simetri dimasukkan atau disubstitusi, maka ketemu hasilnya. Nah, pasangannya ini namanya koordinat titik puncak. Nah, nilainya ini nilai minimum. Jadi mengapa ini nilai minimum? Karena nanti gambarnya kan terbukanya ke atas seperti ini. Maka ini minimum. Kalau nanti gambarnya seperti ini namanya ini maksimum. Oke, ini soal nomor 8. Kemudian soal nomor 9.
Soal nomor 9, di situ disajikan ada sebuah fungsi, yaitu f(x) yang fungsi kuadratnya x kuadrat ditambah x dikurangi 3. Kemudian ada soal, kalau fa sama dengan 9, maka di situ A-nya berapa? Nah, caranya kalau ini X, maka ini ikuti X. Nah, sekarang kalau di situ A, sama ganti aja. Berarti di situ akan berubah jadi seperti ini. Berarti jadi A-nya diganti. X-nya diganti A. Berarti ini A kuadrat ditambah A dikurangi 3 sama dengan 9. Ini persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini kan ruas kanannya 0. Maka ini A kuadrat ditambah A min 3. Biasanya kan anak menggunakan cara cepat. Ya, ini karena positif pindah ruas kiri jadi negatif. Tapi sebenarnya konsep itu kan di awal dari sini. Ini biar 0 dari mana? Maka 9-nya saya kurangi 9. Maka kalau ruas kanan dikurangi 9, ruas kiri juga dikurangi 9. Maka konsepnya muncul ini. Nah, 9 dikurangi 9, 0. Maka ini 0. Jadi konsepnya bukan 9 dipindah itu ya. Jadi positif pindah ruas. Tetapi untuk memudahkan saja. Tapi konsep sebenarnya adalah 9 ini biar 0 di mana? Saya kurangi 9. Maka kalau ruas kanan dikurangi 9, ruas kiri ngikuti kurangi 9. Sehingga yang ruas kanan jadi 0. Sudah, ini jadi A kuadrat ditambah 9 min 12 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan. Nah, faktornya seperti tadi. Depan, tengah, belakang. Depannya A kuadrat, maka depan itu hasil dari depan kali depan. Belakangnya min 12. Dan tengahnya 1. Maka langkah berikutnya, saya mencari faktor dari min 12. Itu kalau dijumlah plus 1. Maka di sini faktornya kan bisa min 3 kali 4. Bisa 4 kali negatif 3. Sebenarnya 2 dan 6 juga boleh, tapi karena ini selisihnya hanya 1, saya mencari faktornya ini aja. Sehingga dari faktor 2 ini, mana kalau saya jumlah plus, ternyata ada di atas, maka di sini min 3, di sini plus 4. Maka di situ X sama dengan 3 kalau mau langsung, kalau enggak ya X sama A, kok X. Di situ A variabelnya. Maka ini A, jadi kalau mau langsung ya A sama dengan lawannya. Berarti sini A sama dengan lawannya. Atau kalau enggak ya A dikurangi 3 sama dengan 0, A ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga nilainya adalah di sini 3 sama negatif 4. Dicari situ yang 3 sama ternyata ada di option C. Jadi kalau ada titik fungsi fx, kalau di situ ada fa, maka x-nya gantilah A. Itu yang nomor 9. Kemudian yang nomor 10. Soal nomor 10. Di sini adalah anak-anak disuruh mencari fungsi kuadrat. Di situ ada titik balik atau titik puncak. Jadi puncaknya itu adalah koordinatnya 3, min 6. Satu dulu, langkah 1 dulu. Nah, yang namanya puncak pasti ini sumbu simetri. Jadi yang namanya puncak itu pasti depannya sumbu simetri. Nah, sumbu simetri apa tadi? Yaitu X sama dengan min B per 2A. Nah, langkah berikutnya berarti anak-anak dari option A, B, C, D dicari mana yang sumbu simetrinya 3. Option A dan option B ini setipe karena ini sama-sama 2X kuadrat sama. Yang beda hanya belakangnya. Berarti saya mencari option yang A. Misalnya option yang A atau B silakan. Yang A. Option yang A. Cari sumbu simetrinya. X sama dengan min B, berarti sini. Min B, berarti ini berarti min B. Karena di situ B-nya negatif, berarti min 12. Per 2A, berarti 2 kali 2. Maka muncul 12 dibagi 4, yaitu nilainya 3. Berarti
Option A sudah sesuai sumbu simetrinya 3. Karena ini 3. Maka option C dan D salah. Kemudian langkah berikutnya, bagaimana? Langkah berikutnya, titik puncak, yang namanya titik puncak itu pasangannya double simetri, ini substitusi. Kita coba option A, disubstitusi. Pakai option A. Maka di situ fx sama dengan 2 kali 3 kuadrat dikurangi 12 kali 3 dikurangi 12. Maka akan muncul 3 kuadrat 9, berarti ini 18. 12 kali 3 berarti min 36, dikurangi 12. 18 ini berarti ini kan min 18, dikurangi 12. Ini berapa nilainya? Negatif 30. Padahal di situ nilainya negatif 6. Maka kalau begitu, persamaan fungsi kuadrat yang A ini salah, maka ada di option B. Karena pasangannya kalau pakai A 3, min 30. Padahal di situ soalnya 3, min 6. Sehingga jawabannya ada di B. Jadi anak-anak nggak usah bingung, kuncinya di titik balik. Titik balik itu adalah titik puncak sama. Jadi ini titik balik dan titik puncak itu sama. Sehingga titik balik itu pasti pasangannya depannya itu X-nya sumbu simetri. Belakangnya nilai setelah disubstitusi tadi. Maka langkah pertama, cari dari option A, B, C, D sumbu simetrinya yang 3. Kebetulan di soal ini A dan B ini setipe, C dan D setipe. Sehingga cukup salah satu dari A atau C. Nah, sini tadi saya mencarinya pakai A. Nah, itu nomor 10. Ini pembahasan soal nomor 6 sampai nomor 10. Nanti dilanjut soal yang ke berikutnya.